Ya, sudah tak tunggu tadi teman-teman ternyata tidak hadir juga. Ya, dibiarin aja. Kalaupun nanti yang lulus cuma emas juga nggak apa-apa. Nanti insya Allah malah nilainya bagus. Nah, gitu. Uh, oh ya, kemarin tentang zakat, zakat yang belum dibahas malah zakat perdagangan atau perniagaan kayaknya kemarin. Uh, dan juga kemarin baru sampai zakat perusahaan dan pendapatan atau profesi ini yang belum begitu jelas kemarinnya. Masih kayaknya masih tengah-tengah kemarin. Kalau zakat perdagangan atau perniagaan sudah baca-baca belum, Mas? Pendistribusian. Oh, ya udah nggak apa-apa deh. Jadi gini, zakat perniagaan dan perdagangan itu yang jelas ada beberapa syarat ya. Jadi uh, syaratnya itu adalah paling nggak itu harus ada niat. Jadi niat itu sangat berhubungan. Kalau memang itu untuk berdagang, niatnya itu berarti nanti itu harus ada wajib zakat. Cuma kalau enggak, berarti ya enggak gitu. Bisa jadi juga mungkin nggak niat untuk dijual, tapi tiba-tiba laku ada yang nawar. Nah, nggak apa-apa itu, berarti itu nggak masuk kategori perdagangan. Jadi ketentuan zakatnya adalah 85 gram. Jadi niat untuk berdagang, kemudian mencapai nisab 85 gram emas. Jadi kalau niat untuk berdagang berarti tidak dimaksudkan untuk dimiliki atau disimpan. Nah ini maksudnya itu. Kemudian haul yaitu mencapai 1 tahun. Kemudian kadar zakat yang dikeluarkan 2,5%. Kemudian dapat dibayarkan dengan uang atau barang. Nah, ini ada beberapa hilafiyah mengenai uang atau barang. Ada beberapa mengatakan kalau utamanya adalah uang, karena uang itu nanti bisa dipakai untuk apa saja kan, bisa ditukar dengan untuk apa saja, sesuai dengan kebutuhan dari si penerima zakat. Kalau barang itu juga bisa, cuma ada beberapa juga yang mengatakan paling nggak itu sesuai dengan kebutuhan si penerima zakat tersebut. Kemudian niat berdagang di sini adalah niat berdagang atau niat memperjualbelikan komoditas-komoditas tertentu. Ya pokoknya ini intinya adalah niat itu sangat penting berkaitan dengan pengeluaran zakat. Kemudian haul telah berlalu 1 tahun, artinya adalah harta itu nilainya genap 1 tahun semenjak kepemilikan harta tersebut, bukan dari harta itu sendiri. Barang siapa yang memiliki barang dagangan senilai 1 nisab dan sudah sampai memiliki 1 tahun, maka dia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Seperti inilah seorang setiap tahunnya jika sudah memenuhi persyaratan tertentu. Jadi artinya kalau belum mencapai nisab itu ya belum dihitung. Jadi saat mencapai nisab mungkin Januari, Februari belum mencapai nisab. Cuma ternyata Maret itu mencapai nisab, berarti nisab itulah dihitung awal.
kemudian 1 tahun lagi baru mengeluarkan zakatnya. Karena syaratnya adalah haul 1 tahun, berbeda dengan tanaman. Kemudian yang lain lagi perkebunan ya, perkebunan itu ada beberapa sistem sih sebenarnya. Ada mungkin ada yang bagi hasil mungkin, kemudian ada juga yang sistem sewa. Ada bagi hasil Dimas ada ya? Parut. Jadi nanti hasil dari tanaman tersebut dibagi antara pemilik tanah dan juga yang mengerjakan sawah. Di saya masih banyak itu. Saya sendiri juga seperti itu. Cuma berbedanya gini, kadang bagi hasil itu kalau di tempat sana saya Temanggung sana itu bagi hasil ya udah pemilik tanah itu tidak mengeluarkan apa-apa. Artinya dari apa ya, dari segi pupuk, mes itu sudah tidak mengeluarkan apa-apa. Kalau yang Temanggung masih mengeluarkan. Jadi mes itu separuh-separuh. Saya pemilik tanah separuh, yang penggarap juga separuh. Kemudian tanaman itu, tanamannya itu dari si pemilik lahan. Jadi intinya sana cuma garap. Kalau Lombok ya lumayan itu, Lombok itu harganya sekitar 200-an untuk satu tanaman. Kali berapa, kalau 1.000, 2.000 atau 3.000 tergantung. Cuma kalau padi sih murah ya, bibit padi murah. Kemudian kalau yang di Magelang sini sistemnya udah pemilik tanah, udah pokoknya menyediakan tanah saja, pupuk dan tanaman itu urusannya si penggarap. Nah itu berbeda-beda memang sistemnya. Cuma yang di sini yang dijadikan patokan itu adalah hasilnya nanti. Jadi zakat itu adalah hasil dari sawah tersebut. Ada beberapa pendapat. Jadi kalau tanah itu mencapai nisab berarti itu harus dikeluarkan dulu zakatnya 5% atau 10%. Kalau dalam pengairan itu memakai biaya berarti itu 5%. Cuma kalau gratis itu berarti 10%. Kemudian ada juga yang berpendapat biasanya kan dibagi antara pemilik lahan dan juga pekerja. Kadang pembagiannya berbeda-beda, ada yang mungkin 50% hasilnya, ada juga yang seperempatnya 25% dan 75%. Nah ini pendapat yang kedua itu dibagi dulu. Kalau nggak mencapai nisab berarti enggak. Mungkin yang 25% bagiannya itu mungkin enggak mencapai nisab, tapi yang 75% mungkin ini mencapai nisab. Nah, inilah yang harus mengeluarkan zakat. Kemudian kalau sewa, jadi kalau sewa itu kan kadang ada juga sistem sawah tak sewa selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Berarti itu yang mengeluarkan zakat nanti yang pengelola, bukan pemilik lahan, karena pemilik lahan kan bukan mengelola. Sedangkan zakat tanaman atau perkebunan itu dikeluarkan karena hasil dari tanaman atau hasil dari perkebunan tersebut. Ini kemudian
Selanjutnya lagi perdagangan. Oh ya, tadi perdagangan mungkin ada kalanya rugi. Kalau rugi berarti itu tidak mengeluarkan zakat. Kemudian zakat pendapatan atau profesi itu patokannya adalah nisabnya adalah 653 kg emas pendapatan bersih. Jadi di sini ada dua sebenarnya, ada dua pendapat sebenarnya kalau dilihat. Pendapatan bersih itu berarti gajinya berapa mungkin gitu, gajinya berapa, 15 juta umpamanya, kemudian dipotong pengeluaran atau kewajiban dia. Mungkin kebutuhan sehari-hari juga bisa, kemudian dipotong hutang mungkin untuk beli rumah umpamanya, dia harus mencicil berapa umpamanya 3 juta atau 2 juta, kemudian kebutuhan sehari-hari secukupnya, baru penghasilan bersih itu mencapai nisab atau tidak. Ini yang pertama. Sepertinya ini ada di buku Yusuf Kardawi ya. Penghitungannya kan ada macam-macam itu. Kemudian ada juga yang ini fikih zakat seksual ini, jadi itu dikeluarkan dulu. Jadi tidak bersihnya, tapi berapa gitu langsung dihitung di situ. Ini ada contohnya di halaman berapa dia? Uh, 247 itu contohnya itu. Jadi itu di pendapatannya dia berapa dulu kan, semuanya, kemudian tunjangannya taruhlah ini mendapatkan gaji 75 juta, kemudian ada tunjangan dan lain-lain, itu dikeluarkan dulu, ditambah mungkin bisa 15 juta umpamanya. Ini contohnya adalah Ibu Fulan, dia mendapatkan gaji 10 juta, tunjangan jabatan 1 juta, BPJS 2,5, keluarga 850, dan lain-lain. Kemudian itu di total semua umpamanya 13.800.000 per bulan kali 12 berarti 165 juta. Ini mencapai nisab, kemudian kali 2,5%, sehingga 4.140, kemudian baru dibagi 12, berarti per bulannya 345.000. Ini kalau ini berapapun untuk gaji, enggak dipotong dengan mungkin kewajiban yang lain, atau mungkin dalam contoh ini enggak ada kewajibannya juga enggak tahu. Yang jelas dalam contoh seperti ini, di dalam halaman 247. Kemudian selanjutnya lagi penghitungan zakat perusahaan. Jadi ada 3 sistem di dalam penghitungan zakat perusahaan. Aktiva lancar dikurangi hutang lancar dikali 2,5%. Aktiva lancar
Atau apa aja Mas nih aktiva lancar nih Mas? Ingat gak nih? Uh, ya. Aktiva lancar itu adalah aktiva yang lancar itu kan intinya kan uh, apa ya, pendapatan yang mungkin gampang diperoleh ya, mungkin kas, contohnya kas, terus apa lagi ya? Ya pokoknya yang jangka-jangka pendek itulah yang gampang. Kas, piutang, nah, itu termasuk aktiva lancar. Yang jangkanya pendek, kurang 1 tahun deh sekitar itu. Kemudian dikurangi hutang lancar. Hutang lancar itu yang mungkin kewajiban yang dibayarkan pokoknya dalam waktu singkat juga. Pajak masuk ya kayaknya ya. Pajak termasuk hutang lancar juga. Mungkin kewajiban dia juga pada hutang yang wajib dibayarkan lah itu. Jadi salah satu penghitungan zakat perusahaan itu adalah aktiva lancar dikurangi hutang lancar kali 2,5%. Ini yang pertama. Kemudian ada juga laba sebelum pajak. Jadi laba sebelum pajak kali 2,5%. Jadi memang untuk pajak ini kan memang idealnya itu memang sebagai pengurang pajak ya, cuma memang di Indonesia belum diterapkan ya. Baru pengurang penghasilan kena pajak ini kan seperti itu. Jadi pamannya pajak pendapatan kotornya 100 juta, pajaknya mungkin 10 juta, berarti 2,5% kali iya berarti gitu ya. Dan itu nanti baru pengurang penghasilan kena pajak ya. Harusnya kan memang ini zakat ini diberikan kepada mungkin yang berhak menerima zakat di Basnas lah mungkin atau di Razis. Kemudian mungkin ada bukti. Jadi ini bisa mengurangi pajak kan idealnya itu. Pajaknya mungkin kan rata-rata mungkin 10%-an ya, 10% atau berapa persen. Kalau sudah mengeluarkan 2,5% berarti tinggal 7,5%. Ini sangat bagus kalau seperti itu, tapi memang belum diterapkan. Kemudian ada juga sistem yang ketiga itu laba bersih kali 2,5%. Kemudian selanjutnya mungkin bisa dilihat di ada matriknya ya Mas, 252, halaman 252 nih. Nah, ya. Nah, di sini dikatakan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu berarti harta kelebihan di atas kebutuhan pokok sehari. Hisapnya kebutuhan pokok sehari yang wajar pada hari raya Idul Fitri dan ditunaikan sebelum salat Id. Kemudian selanjutnya ada zakat mal, yaitu ada individu dan perusahaan. Zakat individu itu ada emas, perak, uang, kemudian ada juga tabungan, nilai pokok dari tabungan, deposito, dan surat berharga, kemudian barang dagangan, hasil pertanian, perkebunan, tadi sudah dibahas. Nisabnya adalah setara 653 kg gabah atau 524 kg beras. Ternyata selisihnya sedikit ya, cuma 100 kilonan ya. Padahal
Gabah itu kadang separuh ya mungkin ya. Iya, iya. Wah ini lebih menguntungkan jadi beras kalau seperti ini kan. Beras 524 kilogram kan mungkin kalau 10.000 ya 5 jutaan. Sedangkan gabah 653 kilogram itu kalau diuangkan mungkin cuma 3 jutaan bisa jadi itu. Ini ditunaikan setiap panen. Kemudian peternakan peternakan itu dihitung ketika harta mencapai nisab. Kemarin sudah ya ada beberapa ya tergantung ternak untuk peternakan. Ada sapi, ada kambing, ada unta itu berbeda-beda. Uh, Kemudian perikanan dua ini setara 85 gram emas, 2,5% juga. Kemudian pembayarannya awal haul dihitung ketika harta mencapai nisab. Kemudian pertambangan juga ternyata ada 85 gram emas ini ada nisabnya ternyata. Kemudian kadarnya 2,5%. Kemudian untuk pendapatan atau profesi ada setara 85 gram emas dan setara 653 kg gabah atau 524 kg beras. Jadi memang pendapatan atau profesi itu kemarin ini ada dua penilaian sebenarnya. Kalau memang gajinya nggak cukup untuk per bulan ini 524 gram beras ataupun gabah, itu nanti bisa dikalkulasi apakah nanti mencapai 85 gram emas atau enggak dalam waktu 1 tahun. Dan ternyata ada juga ini yang kadarnya yang 2,5% dan ada yang 10 atau 5%. Kalau setara gabah atau beras berarti 5% atau 10% setiap kali diperoleh. Dan kalau mencapai yang emas itu 2,5% per tahun. Oke, jadi ini saya sambil belajar juga Mas, ternyata malah apa ya, lebih detail tadinya kan baca sekilas-sekilas ya. Apalagi zakat di kampus ini sudah potong langsung 2,5%, tapi kalau di UIN sini. Itu juga tergantung dari apa, tergantung. Uh, uh, Cuma kalau di UIN ada kesepakatan, cuma ada suratnya itu, kemudian mau nggak kalau dipotong di situ kan gitu. Kalau saya enaknya udah dipotong aja, udah enak kan kalau udah dipotong itu. Yang lain juga, yang lain banyak juga yang mungkin enggak, atau mungkin diberikan kepada orang lain bisa jadi. Kemudian rikas yaitu barang temuan ini 20% kadarnya ini tanpa nisab. Jadi dapat berapapun itu harus memberikan zakat 20% ditunaikan ketika diperoleh. Kemudian zakat perusahaan tadi sudah ya 2,5%. Kemarin sudah disinggung ya kalau perusahaannya itu Islam, milik orang-orang Islam ya, dan mau, kalau enggak ya berarti susah nih kalau perusahaan ini.
Oh iya, perbankan syariah jelas itu. Iya sih. Eh, Sekarang perusahaan syariah juga masih jarang yang di luar industri keuangan syariah kan jarang untuk perusahaan syariah. Meskipun sebenarnya dalam undang-undang perseroan terbatas itu sudah ada aturannya. Ada perusahaan syariah dan ada perusahaan non syariah. Kalau perusahaan syariah yang jelas nanti ada DPS Dewan Pengawas Syariah dan itu tidak menutup kemungkinan mungkin perusahaan apa saja. Jadi tidak mesti perusahaan industri keuangan syariah. Tapi masih jarang kalau di Indonesia. Oke, kayaknya ini sudah cukup ya Mas kayaknya ya ini. Ya kita santai aja, yang penting nanti masuk mungkin masuk berapa menit, gitu aja sih. Udah yang nggak niat udah biarin aja deh. Ya. Nah, oke Mas, kita tutup untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mas.